Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda sekalian, bertemu lagi dengan saya Wulan Siti Fatimah SPD MMPD Unit Kerja SMK Negeri 3 Bale Endah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan hasil pemecahan masalah siswa terlambat mengumpulkan tugas di SMK Negeri 3 Bale Endah. Deskripsi permasalahan yang dihadapi: ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas, salah satunya karena mereka belum belajar disiplin. Juga mereka belum belajar untuk bertanggung jawab, yang merupakan kewajiban yang harus dilalui selama proses kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah proses penilaian. Dan di dalam proses penilaian itu sendiri adalah pemberian tugas. Tapi sayang, masih saja ada peserta didik yang terlambat atau bahkan mungkin tidak mengumpulkan sama sekali tugas yang sudah ditentukan oleh gurunya. Nah, ini mungkin juga peserta didik belum memahami apa pengertian tugas yang diuraikan. Nah, sekilas mengenai hal tersebut, jenis tugas di SMK khususnya dibagi menjadi dua, yaitu tugas mandiri terstruktur, adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik berupa pendalaman materi pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk mencapai kompetensi dasar tertentu, di mana waktu penyelesaian tugas ditentukan oleh guru. Itu namanya tugas mandiri terstruktur. Kemudian ada tugas mandiri tidak struktur. Adalah tugas yang diberikan kepada para peserta didik dalam bentuk pendalaman materi juga oleh peserta didik yang dirancang juga oleh guru untuk mencapai kompetensi dasar tertentu yang waktu penyelesaiannya ini bisa dinegosiasikan, ditentukan oleh para peserta didik itu sendiri sesuai dengan komitmen yang dibuat. Nah, akar permasalahannya yaitu pertama muncul penerapan metode pemberian tugas. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam pemberian tugas tersebut. Oleh karena itu, guru harus cermat dalam memilih dan menentukan langkah-langkah yang tepat digunakan sesuai dengan lingkungan dan kompetensinya tersebut dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Adapun pemberian tugas secara terstruktur guna meningkatkan kemampuan belajar dalam berbagai materi pelajaran, khususnya yaitu menentukan pokok bahasan yang diujikan. Kemudian menyusun kisi-kisi, menulis soal, merakit soal. Namun demikian, penerapan metode pemberian tugas oleh guru harus pula memperhatikan kondisi belajar siswa, karena faktor ini mempengaruhi proses membangun paradigma berpikir siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, kemudian ini artinya jika kondisi belajar siswa atau peserta didik tidak didukung dengan keadaan tubuh dan jiwa yang sehat dan tempat belajar yang kurang memadai, maka dapat berakibat minimnya kemampuan para peserta didik dalam meningkatkan aktivitas belajar guna membangun struktur kognitifnya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan memahami konsep metode pemberian tugas, maka menurut Yati tahun 2012 halaman 16 bahwa metode pemberian tugas belajar atau resitasi merupakan metode mengajar yang merupakan pemberian tugas oleh guru
kepada para peserta didik. Kemudian para peserta didik harus mempertanggungjawabkan atau melaporkan tugas tersebut. Nah, alternatif solusi yang coba Ibu kembangkan untuk mengatasi keterlambatan pengumpulan tugas, yang pertama, satu ya, membuat komitmen kelas tentang kedisiplinan pengumpulan tugas. Kalau sudah kita membuat komitmen kelas, biasanya tugas akan segera terkumpul. Yang kedua, menerapkan pola belajar yang menyenangkan. Menanamkan sifat jujur dan disiplin pada semua peserta didik. Membiasakan peserta didik dengan rasa tanggung jawab. Jaga kepercayaan diri peserta didik, tegur dengan santun dan tidak dipermalukan. Tapi biasanya metode yang paling efektif supaya peserta didik berlomba-lomba dalam pengumpulan tugas, kita menginformasikan di grup kelasnya masing-masing dan segera untuk ditindaklanjuti ya. Kemudian apresiasi usaha peserta didik. Berapapun hasil nilainya kita hargai ya. Berikan batas waktu dalam pengumpulan tugas jika masih ada saja peserta didik yang benar-benar terlambat. Nah, jika hal itu terjadi menghambat nilai yang lainnya, menghambat pengolahan nilai keseluruhan, maka segera komunikasikan dengan para peserta didik, wali kelas, atau juga bahkan mungkin orang tuanya, supaya diingatkan agar anaknya tidak merugikan yang lain karena keterlambatan mengumpulkan tugas. Ciptakan suasana saling menghormati tugas, peran, dan fungsi masing-masing, baik itu sebagai peserta didik, guru, wali kelas, ataupun orang tua, sehingga tercipta rasa nyaman dan kekeluargaan. Dan proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan dan pengumpulan tugasnya tidak susah lagi. Nah, hasil pemecahan masalah. Penerapan metode pemberian tugas secara terstruktur dalam pembelajaran dapat menciptakan hubungan interaktif antara guru dan peserta didik dan sesama rekan guru yang lainnya. Tidak lagi merupakan sumber otoritas, tetapi dapat diindikatorisasikan kepada siswa atau sebagai mitra belajar siswa. Dengan menggunakan metode pemberian tugas dalam proses belajar mengajar dapat meminimalkan sifat pasif siswa, meningkatkan aktivitas dan memotivasi penguasaan materi dan juga minat dalam proses belajar mengajar. Nah, itulah Ananda sekalian kenapa khususnya di dalam matematika pemberian tugas itu terasa sangat penting sekali, karena di sana ada proses interaksi antara siswa dan guru, antara peserta didik dan guru dalam pendalaman dan memahami materi. Nah, sumber rujukan atau referensi pemecahan masalah yang Ibu ambil ini adalah pertama dari Salim 2012, pembelajaran dengan metode penugasan melalui pemberian tugas secara terstruktur. Kemudian ada Sapari 2004, evaluasi pembelajaran Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Tenaga Kependidikan Jakarta. Ada Slameto 2003, belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ada Iskandar 2009, hasil penelitian tindakan kelas, Gaung Persada. Dan yang terakhir adalah Subroto, proses belajar mengajar di sekolah. Tentu saja ini dikaitkan dengan perilaku disiplin tata tertib SMK Negeri 3 Balai Endah. Dan saya sendiri sebagai wakil kesiswaannya mohon dengan sangat mari kita sama-sama ciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bertanggung jawab, kemudian beretos kerja yang tinggi. Demikian pemecahan masalah kali ini. Semoga bermakna dan semoga kita senantiasa selalu menggali ilmu baru. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.